Horas Indonesia, Horas, saya berbincang lagi dengan Bapak Dr. Wanen Pakpahan. Beliau seorang ahli di bidang pendidikan. Banyak hal yang akan kami gali. Kami tadi tersentuh di sambutan dia di wisuda SMK Prestasi Prima dan SMA Prestasi Prima. Ada 4 hal yang dia sampaikan. Kita ingin berdalam apa lebih taraf lagi pengetahuan kita tentang kecerdasan itu. Horas Amang Pak Pahan. Horas. Amang tadi kan menyampaikan 4 hal kecerdasan. Bukan hanya kecerdasan intelektual ternyata, tetapi sampai harus kecerdasan spiritual. Tolong cerita lebih dalam apa di balik itu. Ya, terima kasih. Kalau tadi di dalam sambutan saya di wisuda ke-9 SMK Prestasi Prima dan kedua di SMA Prestasi Prima, memang saya mengambil judul tentang kecerdasan itu. Terkait dengan apa? Terkait dengan lulusan ini kan adalah anak-anak yang masuk di era millennial Z. Nah, di era millennial Z ini kan karakteristiknya kita tahu orang yang mereka ini adalah orang-orang yang setiap saat begitu bangun tidur itu udah berhadapan dengan teknologi informasi, dan karakteristiknya mereka adalah orang yang instan, orang yang individualistis, dan orang yang gampang bosan. Nah, kita bekali mereka supaya sadar dengan karakter daripada manusia milenial ini. Memang perlu kita persiapkan mereka nanti di dalam menghadapi dunia baru, yaitu tentang kecerdasan intelektual. Artinya mereka sudah memiliki, mereka lulus seperti sekarang ini di wisuda, itu salah satu ukuran bahwa mereka sudah menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun. Artinya mereka secara intelektual sudah dibekali dan mereka sudah sampai ke tahap selesai di jenjang sekolah lanjutan atas. Nah, yang kedua, untuk menghadapi karakteristik mereka yang era milenial ini, jangan sampai salah bahwa segala sesuatu itu sebenarnya kan datangnya dari Tuhan. Jadi harus pandai bersyukur. Maka ini perlu diasah kecerdasan spiritualnya, bahwa mereka itu harus merasakan segala sesuatu itu bukan karena dirinya, bukan karena gurunya juga, tapi ada Tuhan yang memberi kepada mereka, sehingga mereka setiap hari seharusnya merasa bersyukur melalui agamanya mereka masing-masing. Nah, kemudian mereka juga di dalam menghadapi setelah lulus dari sekolah ini, mereka kan akan ada yang bekerja, ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, bahkan ada yang membuka usaha sendiri. Tentunya dikala mereka melakukan ini, perlu mereka asah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah kecerdasan bagaimana mereka bisa memahami orang lain. Bagaimana dia bisa mengakui bahwa orang lain itu punya kelebihan, punya kekurangan. Bisa mereka melihat ada peluang di orang lain itu juga. Sehingga mereka dikala nanti mau sukses, ya mereka harus punya kecerdasan yang perlu diasah, kecerdasan sosial, sehingga mereka akan melakukan interaksi dengan berbagai karakter manusia. Jadi harus memahami itu. Nah, kemudian hal yang lain adalah ada satu kaitannya dengan mereka orang-orang millennial Z, yaitu tadi kan gampang bosan, gampang individualistis, kemudian juga serba instan. Ini mereka harus hati-hati. Dan ini yang kita rasakan sekarang di anak-anak di era sekarang yang usia antara 15 sampai 20 tahun, 23 tahun, itu kan generasi-generasi baru yang memasuki dunia kerja, begitu. Nah, ini kan seringkali kalau kita lihat mereka pindah. Artinya mereka tidak pernah meniti karir itu secara konsisten sehingga mereka menjadi seorang yang ahli nantinya. Nah, maka ini adalah penyebabnya ketahan malangan di dalam menghadapi kehidupan. Artinya kita tidak bisa menghadapi kegagalan, menghadapi tantangan, bahkan menghadapi kesulitan. Nah, kecerdasan ini tentunya perlu diasah, yang disebut itu adalah kecerdasan ketahan malangan di dalam menghadapi segala sesuatu. Bahkan dia waktu belajar sendiri pun
kalau dia tidak tahan terhadap, mungkin kalau tadi kepala sekolah menyebutkan gurunya pelit memberikan nilai, bahkan gurunya memberikan tugas yang banyak, artinya bagaimana ketahanan dia menghadapi kepanikan. Nah, dia harus keluar, harus mencari jalan keluar. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini dia juga harus mempersiapkan diri di dalam menghadapi satu masalah, bahwa ada alternatif satu, alternatif dua, beragamlah dia harus mencari solusi. Jadi tadi 4 kecerdasan itu harus terus dia asah supaya dia bisa sukses di dalam menghadapi kehidupannya. Sebagai bekal dia begitu lulus dari sekolah prestasi prima, mengasah 4 kecerdasan ini tadi. Kecerdasan intelektual bukan satu-satunya. Penelitian di tahun 2002 di Amerika, 500 perusahaan terbesar di Amerika, dari 20 kecerdasan yang diuji, kecerdasan intelektual itu berada di nomor 17. Yang pertama itu adalah karakter, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras. Jadi ini adalah karakter-karakter yang tentunya ini kepribadian tentunya. Jadi jauh lebih penting itu begitu memasuki dunia usaha, dunia kerja, karakter kepribadian itu adalah hal yang paling utama. Tadi dunia usaha, dunia industri mengatakan bahwa yang pertama dan utama itu adalah bukan nilainya dia, tetapi adalah karakter spiritual dia, karakter terkait dengan kepribadian dia, dan karakter jujur serta kerja keras itu. Saya kira itu. Daya tahan kemalangan tadi, saya kira ini penting digali. Kaitannya dengan era kaum Z tadi kita sebut sama ya, Papan ya. Era milenial Z. Mereka kan disebut juga kaum rebahan, mudah bosan begitu. Apa kaitannya dengan kemampuan orang bertahan menghadapi kemalangan? Karena terkesan kalau orang sudah terbiasa menghadapi kesulitan, jiwa survive-nya, jiwa kemandiriannya akan kelihatan. Di balik kemampuan atau terlatih mengalami kesulitan itu, apa dampak secara mental untuk seseorang? Jadi begini, pengalaman yang sering kita rasakan juga, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya dengan seringnya dia menghadapi masalah itu sekaligus sebenarnya menambah kepintaran, kecerdasan dia. Setiap menyelesaikan masalah itu pasti dia bertambah pintar. Artinya orang semakin dewasa itu apabila dia tidak mengelak dari masalah, ya hadapi aja masalah. Jadi jangan pernah merasa khawatir menghadapi masalah. Nah, oleh karena itu ketahan malangan ini, kecerdasan ketahan malangan ini perlu diasah terus melalui apa? Sebagai masalah-masalah dalam kehidupan. Artinya kaitannya ini juga kepada kaitannya kepada kecerdasan itu tadi, kecerdasan spiritual. Bahwa dikala dia merasakan bahwa ini beban, bahwa ini masalah, maka kalau dia tidak bisa menyelesaikan, kan ada lagi yang lebih bisa. Tapi akhirnya dia akan kembali, Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka dia harus kembali ke kecerdasan spiritualnya supaya dia juga kuat menghadapi kecerdasan ketahan malangan di dalam menghadapi masalah. Ada penelitian ternyata bukan kecerdasan intelektual, justru nomor 17 tadi Pak Pahan sebut itu, penelitian di Amerika soal kejujuran itu juga menjadi barometer di setiap lini kehidupan. Dan hari-hari ini kita terkuras dan rindu pemimpin-pemimpin yang jujur. Soal kejujuran ini, di balik itu kan ada karakter. Tidak mudah orang menjadi jujur di saat-saat sekarang gitu. Apa yang harus dilatih dari ranah pendidikan agar jiwa atau sikap jujur ini dalam setiap ranah kehidupan ini terlihat gitu. Karena kalau tidak jujur dengan dirinya sendiri, dia tidak mungkin jujur di depan orang begitu. Terkait dengan masalah kejujuran, di sekolah prestasi prima dalam kesehariannya itu memang kan sudah bagian dari kehidupan di sekolah prestasi prima. Artinya yang terdepan di SMK prestasi prima itu kan adalah disiplinan. Di kedisiplinan itu sebenarnya sudah termasuk di situ, salah satunya adalah variabel kejujuran, variabel juga kerja keras, bisa mengakui orang lain punya kehebatan dari dia. Jadi
kedisiplinan ini tentunya berlatih disiplin setiap hari yang dilakukan di sekolah prestasi prima, dan ini menjadi ciri khas sekolah prestasi prima di lingkungan pendidikan, di warga katakanlah yang sekolah di situ. Salah satu cirinya sekolah prestasi prima itu adalah kedisiplinan. Kemudian di sisi lain juga kejujuran itu tadi ada kaitannya juga dengan moto sekolah prestasi prima, if better is possible, good is not enough. Artinya kejujuran itu ada yang terbaik di kita, layanilah orang-orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau hari ini kita melayaninya sudah baik, maka pasti ada yang lebih baik lagi besok akan datang. Maka kita lakukan itu, kita jujur kepada diri kita, mengatakan bahwa ada yang lebih baik lagi akan saya berikan kepada orang-orang yang dilayani. Jadi memang terkait masalah kejujuran ini nggak mudah kejujuran ini. Kalau kita di sekolah prestasi prima itu sudah masukkan di dalam kedisiplinan yang setiap hari itu menjadi menjadi kebiasaan, bahkan budaya di sekolah prestasi prima. Baik, terima kasih Pak Pahan. Begitu bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Wanen Pak Pahan. Beliau adalah ahli di bidang pendidikan. Horas Indonesia. Horas.